Warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak-anak pengajian antara Maghrib dan Isya Mushola Al-Ikhlas akan membacakan Asmaul Husna. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Habib ya Basitu ya Ghafir ya Rafi'u ya Muhib ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Khabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Waduru ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Aku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi'u ya Mubin Akhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Waliyu ya Muta'al ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Dzul Jalali wal Ikram ya Rauf ya Jami ya Ghaniyu ya Mani ya Mani'u ya Doru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur ya Zalzala Zikruhu. Yang saya hormati Bapak penceramah kita pada malam hari ini adalah Ustadz Sahid Al-Mursalin SIP. Yang saya hormati Ibu Lurah Simpang Rimbo, Ibu Nur Basneli. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo. Yang saya hormati Bapak Ketua Mushola Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Haji Fahri Al-Nover beserta seluruh pengurusnya. Dan yang saya hormati para tamu undangan, alim ulama cerdik pandai, serta bapak-bapak dan ibu-ibu warga Perumahan Permata Simpang Rimbo RT 33 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmatnya lah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini di fasilitas umum RT 33 dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan tema Sambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah sebagai momen evaluasi diri menjadi insan yang lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya berdiri di sini selaku pembawa acara kita, dan tanpa membersihkan waktu, kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan Ummul Quran. Dalam hal ini kami mohonkan kesediaan dari Bapak Dr. Andes Supradinata untuk dapat memimpinnya. Kepada Bapak Dr. Andes Supradinata kami persilakan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب
إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها ثم خصوصا نياتي لجماعة بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Supradinata yang telah memimpin pembacaan Ummul Quran. Kita masuki acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Muhammad Fadli SPD. Kepada Saudara Muhammad Fadli SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi nyampe ke tangannya coba. Oh, di mana? Kakak di benar. Di kelompok. Iya, disuruh. Disuruh. Lakunya disuruh. Tapi kakak baru sekali kan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
baik kalau nengok ada iya لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Mushola Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Fahrizal Novel. Kepada Bapak Ustadz Haji Fahrizal Novel kami persilakan. Berbahaya dalam salam diambil dari kebun Pak Bagas. Yang menjawab salam mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli obat.
obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Pergi berjalan ke pasar malam, membelikan anak mobil mainan. Dari bunyi jawaban salam, sepertinya ibu-ibu ini banyak cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan banggakan dan muliakan Ibu Lurah Simpang Rimbo beserta staf yang lain. Yang sama kita hormati Ketua RT 33 Batang Desak tempat bersandar, akar kokoh tempat Baselo, pergi tempat Batanyo, balik tempat Babarito yang kami muliakan. Bapak Babinsa atau Bapak Babin Katimas ada? Belum ada. Pak Camat ada ya? Oh ini. Yang sama kita hormati bapak-bapak, orang tua kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, terutama ibu-ibu majelis tim sholawat Perumahan Permata Simpang Rimbo dengan jilbab yang putih, baju yang apa, baju warna apa nih? Hah? Merah kotak. Banyak modalnya kalau nak tampil. Ya, bersyukur. Dan yang kami sayangi, cintai anak-anak kami yang alhamdulillah hadir pada hari ini dan malam ini. Bersyukur kita kepada Allah yang kami hormati juga Ketua Panitia Pak John Rafika beserta anggota yang lain yang alhamdulillah bersusah payah menyiapkan mulai dari acara pawai obor. Rangkaian kegiatan kita diawali dengan pawai obor, dilanjutkan dengan renungan suci, dan ditutup dengan takbir akbar. Yang kami muliakan dan banggakan Al-Ustaz Syahid Al-Mursalin SIP, jauh-jauh dari Mendalo ya. Alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Pada hari ini kita sengaja bertemu dan berkumpul jauh-jauh hari mengingatkan. Saya mohon maaf. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berdirinya kami di sini atas nama pengurus Musalla Al-Ikhlas. Pertama, kita kan punya grup WhatsApp RT 33. Pas dilihat dan didengar tidak ada gemar-gemarnya, tidak bergema apakah di perumahan ini melaksanakan kegiatan Muharram atau tidak. Sehingga jauh-jauh hari dari dari kota Madinah, dari kota Mekah, mengingatkan Pak RT, Pak Chandra, Pak Asmahidi, Pak Umar, dan seluruh pengurus yang lain. Apakah di perumahan kita itu ada tabligh akbar? Ada rupanya. Apakah kita ada melaksanakan pawai obor? Ada. Apakah kita ada renungan suci? Ada. Apakah kita ada santunan anak yatim? Rencananya ada, tapi duitnya belum dikumpul. Itu rencana. Jadi
Sambil kita bekerja beribadah, sempat juga menerorkan satu persatu bapak-bapak, ibu-ibu perumahan Permata Simpang Limbo. Siapa yang akan menyantuni santunan anak yatim, nanti dibalaskan oleh Allah rezeki yang berlipat ganda. Dari kota Madinah itulah saya listkan satu-satu persatu siapa yang ingin menyumbangkan. Alhamdulillah dari bantuan dan sumbangan itu yang tidak harus diputus, tetap kita istiqomah, karena kita memperhatikan satu persatu akan menjadi anak yatim dan piatu. Di antara kita satu persatu akan menjadi anak yatim. Tunggu waktu baik lagi kita ini. Suatu saat saya akan menjadi anak yatim, karena kita akan pasti diambil satu persatu, tinggal waktu yang menentukan. Siapa yang akan memperhatikan adalah orang yang memiliki kelengkapan dalam rumah tangga. Itulah yang memperhatikan anak yatim tersebut. Melihat dan mendengarkan selama perjalanan ibadah, ada juga warga kita yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Khalidun, yang banyak juga memberikan kontribusi kepada warga dan perumahan kita. Bihazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Ibu Lurah, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan rutin yang dari tahun ke tahun telah kita kerjakan dan kita laksanakan, yaitu di musala kita adalah kegiatan subuh Jumat Barokah. Subuh Jumat Barokah itu yang kita kerjakan, pertama tentu subuh berjamaah, yang kedua kita sujud sejadah. Alhamdulillah sudah mulai ada siapa Ustaz apa Farozi ya? Arozi ya? Herozi. Nah, sudah banyak Tito, sudah banyak hafal sujud sejadah. Sudah banyak kader-kader yang akan mengimami kita semuanya untuk kegiatan subuh Jumat Barokah. Belum nanti lagi kalau ada si Ijum Al-Hafiz, belum lagi si Torik Al-Hafiz. Nanti banyak yang akan mengimami kita semuanya, terutama dalam sujud sejadah tersebut. Untuk itu bagi kita yang belum pernah hadir pada kegiatan subuh Jumat Barokah, sekali seminggu coba ibu-ibu datang ke musala. Sekali seminggu, dalam satu minggu itu minimal hadir sekali baik cukup dalam sujud sejadah. Biar kita nengok ada juga tempat rumah ibadah yang pernah kita isi. Dan yang kedua, pada minggu Jumat besok kita usahakan setiap minggu, tapi sekarang kita utamakan satu minggu dalam satu bulan, satu pelaksanaan dalam satu bulan. Subuh Jumat Barokah itu akan kita tambah dengan subuh Jumat Barokah dan pasar subuh bahagia. Orang yang datang sholat subuh, ibu, nanti pengurus akan kasihkan sayur-sayur untuk masak besok pagi. Siapa yang sholat subuh dikasih sayur. Kami sudah mencari terutama untuk warga-warga yang menjual sayur di perumahan ini. Tolong siapkan, pertama sayur bayam siapkan 20 ikat misalnya. Sayur kangkung siapkan 20 ikat. Sayur apa lagi ya? Pucuk ubi. Ya. Pucuk ubi siapkan 20 ikat. Siapkan lagi kacang panjang. Siapkan 20 ikat misalnya. Ada terong juga siapkan berapa banyak terong itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah pada Jumat Barokah itu, bawakan dan pilihkan sayur itu satu persatu. Tapi tidak boleh ngambil galo-galo. Minimal ambil sayur bayam, ambil kacang dikit, ambil terong dikit. Bawa balik untuk masak supaya kita hidup sempurna, sehat. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi makan sayur.
Ya, siapa yang tanggung biaya itu? Ya jamaah musalla itulah. Itu kita mulai kapan? Mulai Jumat subuh besok. Saya sudah pesan apa itu sayur bayamnya. Kangkung, bayam, pucuk ubi, kacang panjang sama terong. Itu 5 dulu sementara. Nah, nanti ibu pilih. Sambil balik sambil ambil sayur itu. Ya. Yang kedua, yang terakhir, alhamdulillah di sebelah kanan kita juga sudah ada santunannya. Santunan ini ada beras 5 kilo, ada telur juga ada dalam, ada telur 10 biji, ada mie goreng, ada gula, ada minyak goreng, ada sarden. Kalau untuk makan satu hari itu lengkap semuanya di dalamnya. Itu dari mana? Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan kontribusinya. Sudah ada sebanyak 59 kalau tidak salah, 59 orang atau kakak yang memberikan santunan dengan total nilai uang itu kalau tidak salah berkisar 4.400.000 rupiah. Alhamdulillah, dari itu semuanya kami ucapkan atas nama pengurus musala mengucapkan terima kasih kepada semua para donatur yang memperhatikan untuk santunan anak yatim, janda tua, fakir miskin, guru ngaji, termasuk juga yang jago-jago malam kalau cukup. Ya, usahakan dapat semuanya. Itulah yang bisa kita berikan kontribusi kepada kita. Semuanya adalah ini hijrah namanya, Muharram, yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz nanti Syahidal Mursalin menyampaikan. Muharram itu berhijrah. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari yang tak pernah menjadi pernah, tak pernah ke musala jadi pernah ke musala. Itu peringatan Muharram namanya. Dari tak pernah santunan memberikan orang santunan, itu hijrah namanya, yang mengarahkan kepada kebaikan. Itulah harapan kita semuanya, semoga kita tetap istiqomah. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ibu-ibu BKMT, apa ibu Majelis Taklim, Ibu Majelis Taklim Perumahan Permata Simpang Rimau sudah 2 periode, 2 kegiatan. Pertama sudah tampil di musala solawat. Solawatnya sistemnya di musala itu sistem duduk kalau tidak salah. Waktu solawat pertama. Nanti kita lihat apakah nanti solawatnya sistem duduk atau sistem tegak. Kalau sistemnya sistem duduk juga berarti sama dengan di musala, tidak ada perubahan dan perbaikan. Tapi kalau sistemnya sistem tegak berarti ada perbaikan dan perubahan. Hijrah dari perubahan tadi kumpulkan kepada kebaikan. Kita tengok nanti. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan, ibu-ibu antusias juga untuk melaksanakan itu. Ada orang yang tak sanggup untuk berselawat, ada orang yang tak sanggup untuk tampil. Ini alhamdulillah ibu-ibu sudah memberanikan diri, menentukan dan membentuk dan menampilkan bahwa kita itu punya juga Majelis Taklim Perumahan Permata Simpang Rimau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah Ustadz Syahidal Mursalin SIP, yang kami hormati Ketua Musalah Bapak Farizal Noper SAG. Kami mengucapkan selamat atas Bapak baru pulang dari naik haji, dan kami sangat salut kepengurusan di bawah pimpinan Pak Farizal Noper. Kegiatan di RT 33 ini nampak lebih baik lagi. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 33 Kelurahan Simpang Rimau, para cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu yang tergabung di dalam Majelis Taklim Kelurahan RT 33 Simpang Rimau, dan
yang sangat kami sayangi, anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Tanah Pasung RT 33 Kelurahan Simpang Rimbo dalam acara menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan pengikutnya, dan sampailah kepada kita supaya kita mendapat syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ini kali yang pertama kali kami datang secara resmi di RT 33 Kelurahan Simpang Rimbo. Pada beberapa bulan yang lalu pernah waktu pengadaan acara Isra Mi'raj, kami sudah berniat datang ke sini Pak, karena terhalang waktu itu pas keluar mobil batubara, jadi terhambat di jalan sampai ke jalan sudah 10 Pak. Jadi kami mohon maaf, dan kami sangat senang sekali pada malam hari ini kami dapat bersilaturahmi. Kami melihat di sini antusias masyarakat di sini cukup tinggi sekali. Mudah-mudahan acara 1 Muharram ini menjadi agenda tahunan kita, dan nanti Pak RT kita bisa bikin program di kelurahan kita. Seperti di Kelurahan Beluran itu adalah satu-satunya agenda 1 Muharram yang dilaksanakan. Mudah-mudahan di Kelurahan Simpang Rimbo ini bisa juga berjalan dengan baik. Seperti kita lihat di sini, topik daripada 1 Muharram ini, sambutlah Tahun Baru Islam 1445 Hijriah sebagai momen evaluasi diri dan menjadi insan yang lebih baik. Seperti Pak Noper sampaikan tadi, di sini kita mengenang sejarah dari Nabi besar Muhammad SAW, bahwa sejarah itu adalah hijrah yang dilaksanakan beliau dari Mekah ke Madinah. Dan di situ bukanlah hijrah itu kita pindah tempat saja, tapi di sini perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu yang kita harapkan. Yang mungkin selama ini tidak peduli dengan lingkungannya, dengan adanya hijrah ini, adanya 1 Muharram ini tambah lebih peduli. Yang selama ini mungkin kurang bersedekah, dengan adanya kegiatan ini membuka hati bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersedekah. Dan harapan kami ke depannya Kelurahan Simpang Rimbo khususnya RT 33 ini bisa berjalan dengan baik dan jaga kekompakan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
assalam assalam alaika zainal anbiya assalamu alaik zainal anbiya assalamu alaik asqal asqiya assalamu alaik zainal anbiya alaik zainal anbiya assalamu alaik asqal asqiya assalamu alaik asqal asqiya assalamu alaik asqal asqiya assalamu alaik bi rabbis sama assalamu alaik daiman bilau fiza assalamu alaik bi rabbis sama assalamu alaik daiman bilau fiza al-anbiya assalamu alaik asqal asqiya alaik asqal asqiya Allah Allahu Allah Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad alaihi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tarhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tughra bihi hawaiju wa tunalu bihi rahaibu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
Santunan kepada guru. Silakan dibawa. Mudah-mudahan rahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sungai lalu menyelam, timbulnya di air babui. Dari suaranya menjawab salam, agak-agaknya lagi sibuk ngunyah kue. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah cucu dari langit, bukan pula tumbuh dari bumi. Bercakap data bak lantai kulit licin, bak lantai beban. Rupanya nanti tengok, suaranya nanti dengar. Pergi tempat bertanya, balik tempat berberita. Ibu lurah, bapak ketua RT yang ditinggikan seranting, rimbun daunnya tempat berteduh, besar batangnya tempat bersandar, lebar banirnya tempat duduk basilo. Kemudian para pengurus, terkhusus ketua pelaksana Hari Besar Islam Bapak John Rapika, dan para alim ulama tua Tengganai, cerdik pandai, kecil sakti, gedang batuah, kecil banamu, gedang begelar, nan kecil ida kami sebut namo yonan gedang ida pulau kami imbau gelarnya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, di dalam surah Yasin ada ayat yang berbunyi waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami beri panjang umur, niscaya kami kembalikan ia kepada asal kejadiannya. Halo, apakah kalian tidak memikirkannya? Ketika kita amati, Bu, ketika kita cermati, Pak, bahwa Allah itu mewanti-wanti agar kita hidup penuh dengan kehati-hatian. Sebab panjang pun umur kita dibalikkan ke asal. Asal pakai pempes, kalau tua balik pakai pempes. Asal baru belajar jalan tegak jatuh, kalau tua balik belajar jalan tegak jatuh. Asal tidak bergigi, kalau tua balik tidak bergigi. Orang lempar ya tadi. Namun bedanya kalau kanak-kanak tidak bergigi, berebut orang yang nak nyiumnya. Tapi kalau lah tua tidak bergigi, tak siapa yang nak cium. Didekati orang betakut, cucu belari lagi kalau didekati. Ketakutan katanya malampir, Pak. Ketika lahir kita punya mata, tapi penglihatan tidak optimal. Ketika sudah tua balik ke asal. Dulu usia produktif, Bu, Pak. Masukkan benang ke dalam jarum penjahit tuh sekali baik ditusuk tang dapat. Mungkin udah tua sekali tegak itu jarum limo penengokan. Sampai kering air liur minta ujung benang tuh. Berupaya untuk tusuk masuk dah juga. Kenapa? Udah balik ke asal. Meski hal yang demikian itu patut bersyukur, berarti yang tua pernah muda dan yang muda belum tentu tua.
Maka datanglah sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa yang terbaik itu?" Maka Rasul menjawab bahwa khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu itu ialah orang yang diberikan kesempatan umur panjang dan baik amalnya. Tapi sebaliknya yang paling jelek di antara kamu itu ialah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi jelek amalnya. Senada dengan itu Imam Ali karramallahu wajhah juga pernah mengungkapkan orang yang keadaan amalnya hari ini sama saja dengan hari kemarin itu termasuk orang yang merugi. Orang yang keadaan amalnya hari ini lebih jelek daripada kemarin itu termasuk orang yang terlaknat. Dan orang yang keadaan amal hari ini lebih baik daripada kemarin itulah orang yang beruntung. Dari ungkapan ini bahwa kita diminta untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal. Apalagi malam hari ini kita memperingati ya 1 Muharram, bertepatan malam ini tanggal 5 ya Ustaz. 5 Muharram 1445. Poinnya muhasabah. Ayat yang dibaca oleh Qori yang sangat luar biasa, suara merdu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah memerintah kita untuk mempersiapkan hari esok. Artinya evaluasi 1444 silam, 1 tahun berlalu, sekarang sudah 1445. Yang namanya muhasabah itu merenung, Bu. Kalau merenung itu cenderung sulit untuk menemukan kesalahan sendiri, Pak. Contohnya saya itu ya, empiri nih. Ketika saya pulang kerja sore hari, balik ke rumah, istri saya tak bunyi-bunyi. Terus saya ajak berkomunikasi, tak jawab-jawab. Akhirnya saya coba untuk mencairkan suasana, sebetulnya apa yang terjadi? Apa salah saya? Begitu kira-kira. Lah capek mungkin saya nanya terus, jawabnya apa Pak? Pikirlah dewe. Ku menung Pak 5 menit, mikir apa lah kesalahan saya. Mejam Pak. Tak ketemu. Itu. Maka di rangkaian haji itu ada wukuf di Arafah ya Ustaz ya. Wukuf itu artinya merenungi, kontemplasi. Memang sulit untuk mencari kesalahan diri sendiri, itu memang sulit. Tapi kalau mencari kesalahan orang lain, nggak usah menjam, melek, udah tahu. Nah begitu. Justru itu kata Umar, hasibu ampusaku qabla an tuhasabu. Bahasa kerennya itu Bu Lurah, audit dirimu sebelum kau diaudit oleh malaikat. Begitulah kira-kira. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam ini saya mengutip suatu hal, suatu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultanul Aulia. Beliau pernah mengatakan, la budda likulli mu'min an sa'iri ahwali min salasati asya. Mesti bagi orang beriman itu ibu bapak, dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun juga ia harus memiliki 3 hal. 3 hal inilah yang akan kita bahas. Dah pula panjang lebar ibu bapak, karena waktu pun lah larut malam. Yang pertama, amrun yang tatilubih, menjunjung tinggi ia akan perintah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menjunjung tinggi perintah, tidak hanya sekedar perintah wajib ibu, tapi juga sampai perintah-perintah sunnah.
Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani selama 40 tahun lamanya di dalam manaqib diceritakan beliau wudu Isya sampai ke subuh tidak batal. Kalau kita bisa juga lah wudu Isya sampai subuh tidak batal. Kalau sholat Isya jam 4, subuh jam 5 kurang 10, bertahan lebih kurang 30 menit itu bertahan lah. Tapi kalau sholat Isya jam setengah 8, subuh jam 5, model kita ini tidak ada harapan Pak. Apalagi kalau sore tadi makan goreng ubi, dah bawaan kentut tulah. Enak. Adakah kira-kira orang yang saat ini mengamalkan cara Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Ada. Abuya Mbah Dimyati di mana? Di Tangerang, Banten. Dia memiliki murid tak lebih dari 40 orang. Sholat Isya jam 9 bersama murid-muridnya. Habis itu dia gelar tikar yang terbuat dari kulit kambing yang diawetkan. Kemudian bersama murid-muridnya dia baca Quran. Sampai subuh dia hatam Quran. Kemudian dia sholat subuh berjamaah bersama murid-muridnya. Maka datanglah suatu ketika orang bawa air dalam botol, minta tolong didoain agar air itu diminumkan kepada anaknya supaya terang hatinya. Oh, dibuka kemudian ditiup baik, kasih minum karena orang tuh pintar, karena orang tuh mun kita Pak datang orang berpirut-pirut lah kita baca ayat-ayat Quran tiup kait bagi orang tu minum bukan pintar makin on anak orang. Bukan persoalan pada ayat Al-Quran yang dibaca, tapi nafas Abuya Mbah Dimyati itu nafasnya nafas Quran Pak. Nafasnya nafas barokah. Lah nafas kita nafas asap rokok. Napas kita Bu, napas ngembatin orang. Duduk pinggir jalan, adalah ibu-ibu belimo po berenam, lewat, cowok baru. Weh, ganti lagi. Iyalah, cowok kemarin kan motornya nek, sekarang kan nmek. Jawab lagi, wah, memang matre. Jawab lagi, tidak ada heran kalau matre emaknya tuh juga matre dapat ayahnya ini. Terus bersaut-sautan. Yang terakhir ngibatin lagi katanya, memanglah buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Padahal adalah buah yang jatuh jauh dari pohon Pak, pohon cundung, pinggir sungai. Dibawa arus jauh, orang lah sampai ke simpang jalan, masih juga omang ngomong ngatoin uang. Bagaimana nafas kita mau berapa? Ibu bapak hadirin yang berbahagia, di dalam kitab Fathul Majid juga diceritakan bahwa halo, biasalah anak-anak ini memang begitulah. Dunianya dunia main ya Bu ya. Ibu bapak hadirin, 90 tahun Tuan Syekh itu lamanya kalau beramal malam tidurnya tidak pernah tidur dalam keadaan baring. Tidurnya dalam keadaan duduk Pak. Kalaupun dia zikir tertidur, bangun lagi lanjut dia beramal malam. 90 tahun lamanya. Hebat. Kita juga bisa tidur duduk. Kapan Pak? Saat sholat Jumat. Wa nahyun yajtanibu, menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ibu bapak, mengerjakan perintah itu lebih ringan ketimbang meninggalkan larangan. Satu contoh adalah orang baru pindah di komplek kita nih Pak.
orang tuh secara finansial luar biasa, rumahnya bertingkat-tingkat, catnya berkilat-kilat, di depannya terparkir mobil Alphard. Ngundang orang sekomplek, datang kita, datang, itu namanya kebaikan Pak. Sampai di situ ternyata rentetan acaranya banyak betul. Maca Simtud Duror tidak boleh putus 1 jam. Baca Dia Ulami tidak boleh putus 1 jam. Baca Berzanji Nazom tidak boleh putus 1 jam. Rawinya tidak boleh potong-potong. Baca Berzanji Nasar 1 jam lah, 4 jam gawin lagi lah. Colek orang yang punya rumah. Bilo ini selesainya. Kata orang yang punya hajat, iyo saya memang ada nazar kalau pindahan rumah kami nak baca itu. Kata dia, nazar tapi jangan melibatkan orang, perut lapar nih, begitu. Cuma Pak nak balik haluan, orang bakal nengok. Halo. Kemudian kaget kalau ku balik, apa kata orang? Dalam hati pula berpikir orang yang undang ini bukan kaleng-kaleng nih. Woi, lah tergambar nih hidangannya mantap, ada bebek goreng, ada ayam panggang, ayam pop, begitulah pemikiran kita kan. Datang panjang. Yang ketiga adalah wa qadarun yardobi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, orang beriman itu mesti dia redha terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, yakinlah itu sudah menjadi garis dan ketentuan Allah. Kita hanya menjalankan skenario yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, hidup jangan pernah mengukur kesuksesan daripada kehidupan orang lain, karena orang lain memiliki pencapaian kesuksesan yang berbeda dengan kita. Nasib orang lain berbeda dengan kita. Jangan pernah dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu kuncinya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, lalu apa takdir kita? Amma takdirul insan, adapun takdir manusia, min turab, alat turab, wa ilat turab, dari tanah, hidup di atas tanah, balik ke dalam tanah. Bu, kalau tidak percaya kalau kita ini berasal dari tanah, pagi mandi, sore lambat mandi, gosok tuh kulit, begulung-gulung tuh. Iya kan? Iya. Kalau rajin kita ngumpulinya gulung-gulung sebesar roti gembung bisa. Berarti apa? Memang kita berasal dari tanah. Apa pelajaran yang didapatkan dari tanah? Tanah diludahi tiap hari, tanah tidak marah. Ya Bu, ada tidak orang meludah ke atas? Kami tidak ada meludah ke tanah, meludah ke atas. Kalau tidak percaya ludahlah ke atas, kalau tidak penuh muka dewek. Ya kan? Tanah kita pijak hari-hari, tanah tidak marah Pak. Kemudian apa pelajaran dari tanah itu? Tanah semakin rendah permukaannya, semakin banyak air yang akan menggenanginya. Tanah mana yang tidak pernah kekeringan air? Tanah lautan. Tanah mana yang tidak pernah tergenang air? Tanah gunung. Air ibarat barokah, tanah ibarat kita. Kalau hidup mau barokah, merendahlah kita. Begitu. Kita sering Bu Bapak nonton orang main bulu tangkis, main badminton. Apa pelajarannya? Kenapa orang itu dicemis? Karena salah sendiri ngasih bola ketinggian. Coba kalau ngasih bola rendah, orang yang angkat, awak yang ngemis.
Kalau ada orang main bola rendah cemis, bola atas cemis, itu orang main kesurupan namanya. Enak. Jadi ketika kita sudah merendah, orang lagi usil dengan kita, ya sudahlah, udah nasib kita, Pak. Artinya apa? Ketika kita tidak mau dihinakan oleh orang, dihinakan oleh Allah, jangan pernah meninggi. Maka kata Ali karramallahu wajhah, kun indallah khairun nas wa kun indan nas syarrun nas. Jadilah kamu di sisi Allah orang yang paling baik di antara manusia, dan jangan kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan khairun nas ampa'uhum lin nas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Salah satu yang digagas oleh kepengurusan RT 33 Kelurahan Simpang Rimbu, ya Bu ya. Ini juga salah satu hal yang bisa bermanfaat buat orang lain. Berteorilah kepada pohon pisang, Ibu. Pohon pisang ketika dipancung, saat dia belum berbuah, seminggu kemudian didekati dan ditengok, pohon pisang akan berpucuk lagi. Dipancung lagi, seminggu kemudian kita tengok, berpucuk lagi dia. Kapan pisang tak akan berpucuk? Ketika sudah dipancung, ketika dia sudah berbuah dan sudah berjantung, baik dia ambil jantungnya, pancung batangnya, sampai kiamat pun kita tunggu takkan berpucuk lagi dia. Kenapa? Pisang mati, merasa puas dia ketika dia telah meninggalkan manfaat. Artinya kita hidup, berbanyaklah berbuat manfaat. Terapkan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini statement closing, penutup lah ini. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu ketika Sauban bin Munabah, ada sahabat yang bernama Sauban bin Munabah, orangnya gagah ganteng, perawakannya kekar. Dia selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun ia pergi. Satu ketika Rasulullah pergi tidak membawa serta Sauban bin Munabah. Kemudian berhari-hari Rasulullah pergi. Ketika Rasulullah pulang, Rasul melihat Sauban bin Munabah sudah pucat, badannya menjadi kurus. Maka Rasul bertanya, ya Sauban, kamu mengalami penyakit apa? Maka Sauban menjawab, ya Rasulullah, aku sesungguhnya tidak mengalami penyakit apa-apa. Namun ya Rasulullah, ketika kau tinggalkan aku dan aku tidak melihat wajahmu, satu hari hatiku menjadi rindu, 2 hari membuat selera makanku hilang, 3 hari aku pun tidak ada nafsu untuk makan dan minum, sehingga itulah yang membuat aku menjadi kurus. Maka ketika itu Sauban bin Munabah melanjutkan ceritanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak khawatir ya Rasul, ketika nanti di akhirat masuk surga, andaikan Allah takdirkan aku tidak bisa sesurga denganmu, engkau adalah orang pilihan yang diistimewakan oleh Allah, sedangkan aku adalah orang biasa-biasa saja. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang patuh pada Allah dan Rasulnya, faulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin, dan mereka itu akan mendapatkan nikmat daripada para anbiya, akan bersama para anbiya, wasuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa, bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan dia akan bersahabat dengan mereka nantinya. Maka ketika itulah Sauban bin Munabah tersenyum. Begitu rindunya Sauban bin Munabah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa satu surga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka
ana wa kafilul yatim, saya kata Rasul bersama orang yang memelihara anak yatim, yakni kahataini, seperti dua tanganku ini di surga, fil jannah, ya ini telunjuk dan jari tengah. Jadi ketika kita mau satu surga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mestilah kita memelihara, menyantuni anak yatim. Ini ibu bapak yang dilakukan oleh ketua RT ataupun masyarakat RT 33 ini merupakan simbolis. Artinya secara substansi terus menerus kita akan peduli dengan anak yatim. Dan bagi yang yatim, percayalah sesungguhnya Allah memberikan beban tidak di luar batas kemampuan hambanya. Ketahuilah anak-anakku semuanya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan dalam keadaan yatim. Orang yang akan menjadi cikal bakal orang hebat, yakni akan ditempa dengan suatu kedahsyatan semenjak dari dini. Ibu berbahagialah dan ayomi anak-anaknya, dan semoga anak-anak ibu nantinya akan menjadi orang yang sangat berguna dan bermanfaat. Begitulah ibu bapak yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bila mana banyak kekeliruan dan kesilapan saya mohon dimaklumi, karena saya sesungguhnya manusia biasa, kaya dalam kebodohan, miskin dalam ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Saidal Mursalin SIB. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Sekali lagi kami mohon kesediaan dari Bapak Ustadz Saidal Mursalin untuk dapat memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa sahbihi wa sallam. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaqa wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tanahajna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurna ya Allah, sahhil wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurna ya Allah, sahhil. Tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini warga perumahan Perbatas Baru RT 33
telah melaksanakan takbir akbar dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita sambut tahun baru ini sebagai evaluasi diri dan menjadi insan yang lebih baik karena sudah dan pencerahan oleh Ustaz tadi dan juga dari warga perumahan RT 33 juga mengiringi kegiatan ini dengan pemberian santunan kepada anak yatim, janda tua, fakir miskin, guru ngaji dan juga yang menjaga malam, terutama di perumahan. Semoga dengan tahun baru Islam ini kita akan bisa hijrah, pertama dari keburukan menuju kebaikan, hijrah untuk mendasarkan diri, untuk memberikan ikhlas santunan, terutama kepedulian perhatian kita kepada anak-anak yatim yang ada di perumahan. Saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tahun baru. Terima kasih.